Ya, halo teman-teman sekalian, kita jumpa lagi di podcastnya Ait Podcast kali ini. Salam AIS, Integrity, Care, and Excellence. Ya, kali ini kita ditemani sama dua rekan kita di sini, gitu ya, yang masih unyu-unyu, unyu. Unyu itu maksudnya apa ya? Nggak tahu lah. Gitu. Ya, kali ini kita akan ngomong satu tema di bulan April sebenarnya ya. Jadi bulan April itu kita tahu adalah hari kelahirannya Ibu Harum ya. Ya kan Ibu Kartini ya, kan bener ya, Harum namanya. Maaf ya, joknya bapak-bapak sekali di sini. Harum. Gitu. Ya, kali ini kita bakal ngobrol secara khusus buat dengan dua perempuan yang hebat ini. Yes. Ada Kay sama ada Joyce di sini. Ya, kita akan ngomong sebenarnya emansipasi perempuan dalam konteks zaman sekarang udah kayak gimana gitu ya. Udah sejauh mana dan masih perlu nggak atau gimana kah Ibu Harum tadi sudah berjasa buat kita semua gitu kan, apa yang perlu kita teladani gitu. Nah, buat saya mau nanya dulu nih buat Joyce sama buat Kay nih. Masih ngerasain nggak sih kalau sebenarnya perempuan itu kurang setara gitu atau gimana? Soal emansipasi perempuan zaman sekarang masih dirasakan atau perlu atau gimana nih kalau Joyce sendiri gimana? Kalau aku sih Kak perlu dipertahankan ya. Tapi kalau aku sendiri untuk kesetaraan itu kayak 50-50 sih. Kayak aku kayak dihargain di lingkungan. Di lingkungan kita udah beda dari zaman udah bisa sekolah. Banyak juga kayak ibu-ibu yang sangat berjasa kayak memimpin, Ibu Wali Kota Bu Risma contohnya. Banyak ya pemimpin-pemimpin perempuan. Iya. Tapi kalau di keluarga aku kayak misalnya lebih ke kayak ngapain sih perempuan tuh sekolah tinggi-tinggi toh juga nanti. Gitu. Masih kebanyakan itu kayak keluarga-keluarga aku yang masih kuno. Bukan kolot ya, tapi apa ya mungkin memegang tradisi ya Kak ya. Iya benar. Boleh bekerja boleh, tapi nanti bakal nikah. Iya, gitu. ingat bakal nikah. Mungkin karena sebagian besar dari keluarga mama aku itu perempuannya nggak bekerja. Jadi cuman bapak-bapaknya aja tuh yang bekerja. Jadi kayak tante-tante aku kayak udah ngapain sekolah tinggi-tinggi udah kan punya kerinduan dong aku wanita kayak pengen S2 gitu kan. Pengen berkembang lah ibaratnya tuh. Tapi masih terus khawatir nggak dapet jodoh kalau sekolah tinggi-tinggi. Iya benar. Karena laki-laki mungkin takut ya Kak, apalagi kalau di Batak kan sinamot tuh. Takut mungkin mahal. Iya, betul ya. Kelulusan menentukan harganya ya. Bener, mungkin salah satu kekhawatiran keluarga aku itu ya kayaknya. Gitu. Waduh, ya, ini memang masih ngerasa. Kalau Kay masih ngerasain? Kalau aku bukan kayak dulu sih Bang. Kalau dulu kan benar-benar ya udah ya perempuan nggak bisa sekolah tinggi, perempuan nggak bisa ini nggak bisa itu, kerjanya ya paling ibaratnya cuma di dapur gitu ya, di dapur, perempuan tuh kerjanya di dapur, melayani suami atau apa gitu kan. Tapi kalau sekarang kita lihat ada banyak perempuan kayak bisa dibilang kesempatan ya. Iya, kesempatan, terus di bidang-bidang kepemimpinan dan di birokrasi juga banyak gitu perempuan-perempuan yang luar biasa gitu kan. Terus tapi kalau misalnya aku rasain sendiri tuh lebih kayak pola pikir lelaki zaman sekarang sih Bang. Masih belum juga ya? Lelaki zaman sekarang kadang tuh Hai lelaki. Apa? Emang gimana? Kadang tuh lelaki zaman sekarang tuh ini mah nggak mostly ya Bang, tapi ada beberapa yang aku temuin gitu ya. Pola pikirnya masih cewek mah udah nggak usah lebih, ibaratnya cowok tuh yang wajar kalau lebih pemimpin, gitu ya. Iya, cowok tuh jadi pemimpin keluarga, cowok jadi pemimpin segalanya gitu ya. Terus cewek mah nggak perlu jadi perempuan independen atau perempuan yang jago ini itu gitu kan. Harusnya ngandelin suami nanti gitu. Iya, ngandelin suami gitu. Padahal kan kalau kita lihatnya zaman sekarang tuh perempuan tuh lebih ibaratnya berevolusi gitu ya. Banyak perempuan-perempuan independen tuh yang kita ketemuin kayak gitu-gitu, terus jago ini jago itu, ngangkat balon pun ngangkat galon. Iya. Cuma gaya-gaya doang gitu di depan pacar nggak kuat, taunya kan kuat gitu kan. Soalnya suka ngangkat galon sendiri Kak. Oh iya. Berarti lagi nggak ada ya? Iya. Nggak bisa. Tapi kalian sendiri ngerasa gitu nggak sih, maksudnya ngerasa masih ngalamin ya berarti ya, masih ngalamin dalam tanda petik sisi pembedaan itu masih ngerasa lah ya berarti. Ada sih mungkin sedikit ya Kak ya, nggak full kayak nggak kayak zaman dahulu banget gitu. Nggak dipingit tapi ya sekarang dipungut. Gitu. Ya tapi beberapa perempuan justru enjoy nggak sih kalau gitu, maksudnya ya lu dapet privilege lah kalau di bus langsung diduluin duduk atau gitu. Iya. Lu ngalamin sendiri kayak gitu nggak maksudnya? Ngalamin
ngalamin. Nikmatin nggak tapi? Ya nikmatin. Kalau cewek kan semakin kita dilayani tuh emang gimana ya? Kalau cewek ibaratnya dibaikin, dilayanin itu asal dalam batas yang wajar ya gitu ya. Itu kita suka gitu kan. Kita emang suka mengandalkan orang lain, tapi di sisi lain kita juga nggak mau direndahkan atau diremehkan kayak. Bukan karena itu kita jadi langsung dianggap nggak bisa mandiri. Iya benar-benar. Gitu terus langsung kayak udah lu nggak bisa apa-apa atau gimana, kita nggak mau digituin juga karena kita kan punya kemampuan tersendiri juga gitu bang. Iyalah yakin lah. Ya dua mahasiswi alumnus hukum ini memang ini ya. Gitu. Ya gitu. Jadi emang terasa. Tapi kalau di kesempatan kayaknya udah terbuka semua ya? Atau masih ada yang belum nggak sih? Kesempatan? Misalnya kayak kuliah, kerja. Enggak sih kak. Itu, kayak di kayaknya udah banyak kan kak. Ya tapi memang kita masih agak kurang sih ya. Masih anggota dewan kita nggak nyampe 20%. Iya benar. Jumlah kursinya masih kecil. Tapi ya memang kalau nampil udah mulai ya. Atau menanggung beban lain nggak sih kalau menurut teman-teman? Menanggung beban kayak gimana tuh bang? Ya kayak misalnya Bu Risma kan pasti mikirnya gitu kan, tadi idola kamu itu gitu ya. Idola kamu pasti mikirnya kan, oh kan dia harus ngurus keluarga juga, harus ini juga. Sementara kalau laki-laki aktif di politik kayak gitu nggak kepikiran harus ngurus keluarga kayaknya ya. Iya. Nah yang kayak gitu bang sebenarnya. Gimana? Kayak apa ya? Zaman sekarang tuh ya udah lah ya, kita kan berpikir udah zaman sekarang aja, kita dunia udah berubah gitu kan. Aku nggak suka sebenarnya kalau misalnya kehidupan perempuan sama kehidupan laki-laki atau kerjaan laki-laki yang perempuan tuh ya peta-petakan gitu. Masih dipisah-pisahin ya? Iya gitu. dipeta-petakan ya, perempuannya kerjanya ini ngurusin anak atau apa gitu kan. Padahal kan cowok juga bisa sama gitu aja. ya, Betul. anak atau masak atau nyuci apa, gitu kan, ya. Kita juga bisa jadi sebenarnya kepala keluarga, atau ibaratnya kita juga bisa jadi orang yang sama kayak laki yang dulu gitu ibaratnya. Tapi karena sekarang udah dipeta-petakan kayak gitu, kesannya ya udah. Ya, kebanyakan di keluarga masih gitu nggak disuruh kerjaan yang kayak tugas-tugas masih itu? kayak keluarga aku ya, kalau anak cowoknya tuh nggak boleh kerja gitu kak. Jadi kayak aku tuh suka gimana ya, kesel gitu kan. Apalagi sama cowok teh kalau nggak mau pegang piring gitu. Tapi kita punya circle pertemanan gitu. Baru tuh ada cowoknya. Kadang-kadang kan kita makan bareng. Kita tuh suka ayo bareng-bareng kerja sama kayak gitu. Jadi mereka yang kadang-kadang kita yang masak, mereka yang cuci piring. Jadi kayak berarti nggak semua laki-laki yang kayak gitu kan. Maksudnya menurut aku sih kayak mencuci, memasak, bertukang sedikit ya. Itu kan hal-hal skill yang harus dimiliki semua. Bener. Cuma ya nggak tahu gimana. Kadang kan kalau di rumah aku juga misalnya kalau secara sukarela mah nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan jadi kewajiban ya. Iya jadi kewajiban, atau misalnya dia langsung udah kamu ini kamu itu gitu kan. Perempuan lah yang urus biasanya gitu. Iya benar. Itu gitu kayak apaan sih gitu kan. Kadang kalau di rumah aku ya bang, itu tuh misalnya kan kita semua abis makan tuh biasanya cuci piring gitu. Tapi giliran misalnya adekku nih cowok, terus dia makannya banyak banget nih, terus dia nggak mau cuci piring, dibilangin nanti sama mamaku, ya nggak apa-apa lah kak, kan cowok gitu. Lah kenapa emang cowok nih gue makan gitu kan. Bener. Gitu jadi ibarat. Iya. Terus dia kadang-kadang kayak di ini nih, kalau di kepanitiaan kampus dulu kan, kalau sesi konsumsi sama seksi apalah ya, yang telaten-telaten kalian kasih ke cewek gitu ya. Bener. Gitu. Bener. Biasanya dekor kebanyakan cewek konsumsi. Iya, terus yang logistik cowok gitu. Iya, maksudnya padahal kan ya cowok yang ngerti dekorasi juga ada harusnya ya. Dan ini ya nggak tahu sih. Saya dulu di kepanitiaan soalnya jadi megang sekretaris selalu gitu. Jadi ngerasain sebenarnya ya itu bukan masalah cewek, itu masalah ketelatenan individu gitu. Jadi setuju. Tapi di Maranatha kayak aku juga ikut beberapa organisasi kayak logistik kan biasanya cowok nih, badan-badan kekar, tapi kemarin tuh pernah ada koordinatornya bahkan perempuan lagi dia yang ngatur. Jadi bener, cewek juga mampu bisa, gitu ya. Bahkan kita pun kadang-kadang menawarkan diri kak untuk membantu mengangkatnya. Iya kita bisa. Sekalian nge-gym ya kali. Oke, nah tapi kalau menurut teman-teman zaman sekarang nih, berarti gimana sih cara kita semakin mengurangi katakanlah pembedaan-pembedaan yang kayak gitu, atau gimana? Kadang-kadang gitu, saya pernah kenal temen cowok nih misalnya kan, gitu, dia biasa nyuci dan masak gitu, tapi giliran udah mulai pacaran dan akhirnya dia nikah gitu kan, nggak mau lagi ngerjain yang kayak gitu, gitu. Karena ya walaupun dia setuju soal kesetaraan, tapi kadang-kadang situasi sosial ya, maksudnya pas dia lagi mulai masak terus diomongin sama orang gitu, kok cowoknya yang masak, ini makan masakan dia lebih enak gitu. Tapi ya gitu, gimana kalau menurut teman-teman cara untuk mulai mengatasi dan mengubah pola pikir di masyarakat kita supaya setara kayak gitu?
Iya, gimana? Apa yang bisa dimulai? Kayaknya kalau misalnya orang tua susah ya bang. Oh iya. Soalnya orang tua yang udah kekinian gitu kan. Karena kebanyakan orang tua tuh udah kebawa ya udah pola pikir zaman dulu tuh gimana gitu kan. Tapi kadang banyak juga bapak ibu hits gitu kan yang udah ngerti gitu gimana pola pikir zaman sekarang gitu. Ya sebenarnya nggak ada salahnya gitu ya untuk kita sebagai anak muda tuh kayak memberikan masukan-masukan juga gitu ke orang tua kita gitu kan. Atau kadang kalau misalnya sama sekali nggak ada yang bersuara atau nggak ada yang speak up tuh nggak akan ada yang pernah tahu gitu tentang masalah kayak gitu, tentang emansipasi ini gitu. Harus diberikan kesadaran sih bang, misalnya bisa lewat seminar duga atau penyuluhan atau apa gitu. Iya benar sih kak, aku juga setuju ya. Kayak kalau aku sih kalau ada orang yang mungkin katain aku kayak gitu, aku lebih baik diam aja deh. hidup aku ya kayak. tapi mungkin kita aku tuh suka kasih apa ya, bukan nasihat sih, kayak bersuara juga di keluarga aku tuh kayak, mah kayaknya nggak gini gitu, nggak harus cewek, cowok juga bisa ngelakuin itu gitu. Hal pendidikan juga kayak gitu, kayak nggak cowok aja yang bisa bekerja atau cowok aja yang bisa berkarya, explore kemana-mana, cewek juga bisa dong dikasih kesempatan. Jadi mungkin kita lebih berani untuk menyuarakan speak up gitu sih kak. Iya gitu. Menarik juga sih. Iya. Jadi jangan pernah takut untuk speak up. Tapi ini nggak sih, kalau kalian sendiri bakal gimana rencana kalau ke depan misalnya nanti akan berhubungan terus kemudian berumah tangga, kemudian punya anak, mendidik anak gitu kan, bakal tunduk sama norma kayak gitu atau mulai mencoba untuk membuat yang lebih setara? Open minded kak, aku maunya keluarga aku nanti open minded. Iya, sama-sama bagi tugas, kayak ya di rumah jaga anak ya sama-sama kita jaga, kerja sama-sama kita kerja, ya sama tanggung jawabnya ada sih kak masing-masing, nggak hanya ngurus anak itu urusan istri, kerja itu urusan suami, tapi ya sama-sama kita yang kan namanya rumah tangga nih, ada suami dan istri, ya kita sama-sama bekerja gitu, membangun rumah tangga itulah. Kayak juga gitu. Iya bang, kalau aku sih lebih fleksibel gitu kan ya. Kalau misalnya maupun dibilang ya kita sebagai cewek kedukung kalau cewek tuh bisa ini itu, atau cewek juga harus diberi hak untuk ngerjain hal-hal yang sebenarnya mungkin orang-orang pikir cewek nggak bisa gitu tuh. Tapi menurut aku tuh ya kita harus fleksibel juga lah ya. Kalau misalnya benar kita nggak mampu ya kita jangan sosokan nggak mampu, sosokan mampu gitu kan. Kalau emang kita cewek sebagai cewek ya udah. Jadi persoalannya bukan cowok ceweknya tapi mampu atau enggaknya sebenarnya. Iya, mampu atau enggaknya, fleksibel ibaratnya, jangan terlalu ngerasa ya gue superior gitu-gitu kan. Bakal tetap jadi wanita karir atau gimana? Wanita karir. Kerinduan sih kak wanita karir. Jadi cowok-cowok yang pengen ngedaftar ada di bawah ini. Ya itu jadi semacam syarat kalian juga ya untuk nanti cari partner mungkin ya, atau itu ya sesuatu yang mendukung dalam konteks bisa mendukung sekarang itu ya. Harapannya bisa kayak gitu ya. Benar kak. Semoga ketemu banyak cowok-cowok zaman sekarang juga supaya bisa berpikir ke arah situ juga ya. Benar. Bahwa dia ngerti pemikirannya bahwa ini bukan masalah gendernya tapi masalah kita ini, dan ya ini mungkin sesuatu yang dulu Ibu Kartini perjuangkan dengan susah payah dulu ya. Jadi sampai dulu sampai dipingit gitu, sampai ngelawan gitu kan, tapi ya sekarang teman-teman udah ngerasain gitu ya banyak kesempatan. Zaman dulu kita nggak kebayang kalau ada perempuan sampai lulus sarjana, lulus S2, S3, sekarang sudah ada. Nggak kebayang kalau ada pemimpin kota ya gitu, presiden bahkan kita udah pernah ya, benar gitu. Jadi ya harapannya sebenarnya makin banyak nanti, apalagi dari kawan-kawan di Maranatha nanti mungkin akan ada yang jadi bupati atau bupati atau ya gitu, atau ini atau ngerjain yang lain lah ya, banyak inovator-inovator yang keren dari sini, dan itu yang jadi ininya kita semua ya. Harapan kita kesetaraan gender semakin terasa gitu ya, semakin ini. Kalau teman-teman tadi bilang udah 50-50 ya, berarti sudah ada kesempatan yang terbuka, tapi masih ada juga pembedaan-pembedaan yang sebenarnya bisa diperbaiki gitu ya. Menarik sekali gitu ya. Makasih Kay, makasih Joyce sudah sharing di S Podcast ya. Pasti akan sharing-sharing lagi hal-hal berikutnya gitu ya. Semoga segera ini ya semakin mantap karirnya. Amin. Gitu. Atau masih apa tuh? Ya nanti ada di sini Instagram sama ininya gitu ya, di follow aja di sini gitu ya. Mereka ini orangnya asik-asik kok gitu ya. Tidak menggigit. Menggigit orang. Oke, thank you banget udah thank you Kak. Kawan-kawan juga terima kasih udah nyimak S Podcast gitu ya. Kita akan ketemu di bahasan-bahasan berikutnya. Salam ICE, Integrity, Care and Excellence.